Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa tilkal jannatu allati uriftumuha bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita bersama
Selanjutnya berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selanjutnya khatib berwasiat untuk kita semua agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul bersama para sahabat, maka ketika Rasul berucap la yudkhila ahadan amaluhul jannah, yang artinya tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga dikarenakan amal ibadahnya. Tentu saja ucapan Rasul ini membuat terkejut, membuat bingung para sahabat. Tidak ada manusia yang bisa masuk surga, kata Rasul, itu dikarenakan amal yang ia lakukan. Lantas para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga begitu ya Rasul? Apa jawaban Rasul? Wala ana, iya aku juga begitu. Tidak masuk surga karena amal ibadah yang aku kerjakan, kata Rasul. Illa ayyatahammadani Allahu bifadli wa rahmah, kecuali kita akan masuk surga semata-mata karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, hadis sahih yang lain, Rasul juga bersabda, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wa la yujibuhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin minallah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Amal ibadah yang kau kerjakan, kata Rasul, itu tidak akan menyebabkan kau masuk ke dalam surga, dan juga tidak menyebabkan engkau dijauhkan dari api neraka, termasuk juga aku, illa bi rahmatin minallah, kecuali hanya semata-mata dengan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dibacakan ini tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya amal ibadah atau amal soleh yang selama ini kita kerjakan ternyata bukanlah menjadi sebuah jaminan ketika nanti di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang membuat para sahabat Nabi bingung. Para sahabat kaget. Mengapa mereka kaget dan bingung? Wah, ternyata percumalah amal ibadah, amal soleh yang mereka kerjakan selama ini, kalau ternyata semua amal ibadah, amal soleh yang dikerjakan tidak bisa mengantarkan mereka ke dalam surga. Padahal dalam Al-Quran sendiri Allah menyebutkan bahwasanya manusia akan dimasukkan ke dalam surga itu lantaran karena amal ibadah dan amal soleh yang mereka kerjakan. Di antaranya adalah dalam surah Az-Zukhruf ayat 72, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu, kata Allah, diwariskan kepada kalian lantaran amal ibadah atau amal soleh yang
pernah kalian kerjakan. Di dalam surat yang lain, yakni dalam surat An-Naml ayat 32, apa kata Allah? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian semuanya ke dalam surga dikarenakan amal soleh yang kalian pernah kerjakan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita amati antara hadis dengan ayat Al-Qur'an yang dibacakan ini tadi, seolah-olah ada pertentangan. Satu sisi hadis menyatakan, menjelaskan bahwa manusia akan dimasukkan ke dalam surga itu karena semata-mata rahmat Allah, bukan karena amal soleh atau amal ibadah yang mereka kerjakan. Sementara di sisi yang lain, ayat Al-Quran menyebutkan bahwa manusia nanti akan dimasukkan ke dalam surga karena amal-amal soleh atau amal ibadah yang mereka kerjakan. Nah, kalau seperti ini, mana satu yang benar? Padahal kita tahu bahwa kedua-duanya antara Al-Quran dan Al-Hadis merupakan sumber kebenaran mutlak dalam ajaran Islam. Dan sumber kebenaran keduanya tidak bisa terbantah. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat para sahabat Nabi bingung. Dan juga barangkali kita yang hadir juga bingung. Jika sepintas kita amati, memang antara ayat dan hadis tadi ada pertentangan. Namun ternyata jika didalami makna Al-Quran, ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah tadi, oleh para ulama tidak ada pertentangan dan perbedaan sama sekali. Mengapa? Karena antara rahmat Allah dengan amal ibadah atau amal soleh yang kita kerjakan itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Rahmat Allah akan bisa kita raih itu dikarenakan amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan selama ini. Amal soleh itu merupakan wasilah, merupakan proses, merupakan syarat untuk kita bisa meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui adalah berapapun banyaknya amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini, ternyata tidak ada yang bisa menebus besarnya karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Jika hanya membayar satu karunia saja tidak sanggup dengan semua amal yang kita kerjakan, bagaimana mau bisa menembus surganya Allah? Yang padahal surga ini merupakan puncak dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka tentu saja surga tidak akan terbeli kalau hanya dengan semata-mata amal soleh dan amal ibadah yang kita kerjakan. Artinya surga hanya bisa kita raih semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah akan bisa kita raih apabila amal ibadah dan amal soleh semata-mata kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika malaikat Jibril mengisahkan kepada baginda Rasul, ada seorang ahli ibadah yang hidup selama 500 tahun lamanya dan dihabiskan usia dalam hidupnya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhirat, ketika akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, Allah berfirman kepada para malaikat, "Wahai malaikat, masukkan hamba-Ku ini ke dalam surga karena rahmat dariku." Lantas apa kata si hamba ini tadi? "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena amal ibadah yang aku kerjakan selama ini." Berulang kali Allah perintahkan malaikat supaya si hamba ini tadi dimasukkan ke dalam surga
semata-mata rahmat dari Allah. Dan berulang kali pula si hamba ini tadi bermohon kepada Allah, tolong masukkan aku ke dalam surga semata-mata karena ibadah yang aku kerjakan. Namun apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah? Begitu dihitung berapa besar, berapa nilai ibadah yang dia kerjakan selama 500 tahun, ternyata tidak bisa dibandingkan dengan besarnya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepadanya. Karena tidak bisa menebus, membalas, membayar semua nikmat Allah. Maka apa kata Allah kepada para malaikat? Wahai malaikat, masukkan hamba ini ke dalam neraka jahanam. Maka ketika itu pula dia berkata, ya Allah, tolong masukkan aku ke dalam surga karena rahmat darimu. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin, kita jangan pernah merasa bangga dengan banyaknya amal soleh, dengan banyaknya amal ibadah yang kita kerjakan. Kita jangan sampai ujub, sampai sombong, bahkan sampai menyalahkan amalan orang lain sehingga merasa amal ibadah kita yang benar. Kita telah banyak melakukan amal ibadah, padahal sesungguhnya seberapa banyak pun amal ibadah yang kita kerjakan tidak akan bisa mengganti dan membayar besarnya karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang perlu kita khawatirkan adalah apakah ibadah amal soleh yang sudah kita kerjakan selama ini telah diterima oleh Allah. Amal ibadah amal soleh yang kita kerjakan selama ini benar-benar sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Ini yang perlu kita khawatirkan. Karena tidak semua dan tidak semestinya setiap amal soleh yang kita kerjakan itu akan diterima oleh Allah, apalagi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak beramal soleh saja belum tentu dapat jaminan diterima dan mendapat rahmat dari Allah. Apatah lagi jika kita tidak mau melakukan amal ibadah dan amal soleh sama sekali, tentu saja lebih jauh lagi dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa syarat utama yang harus kita lakukan agar amal ibadah yang kita kerjakan selama ini diterima oleh Allah? Paling tidak ada 3 syarat utama. Yang pertama, amal yang kita kerjakan itu harus dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal kesalehan, amal soleh, amal ibadah, amal kebaikan, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dilandasi karena imannya kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kehidupannya dinaungi kehidupan yang bahagia, yakni kehidupan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat utama, iman. Kemudian syarat yang kedua, agar amal yang kita kerjakan diterima dan mendapat rahmat dari Allah itu adalah amal yang kita kerjakan harus dilandasi dengan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu melakukan suatu amalan, ikut-ikutan melakukan sebuah amalan padahal kamu tidak tahu ilmu dari amal yang kamu kerjakan itu. Makanya Allah perintahkan kepada kita untuk terus belajar dan belajar. Dan kewajiban menuntut ilmu merupakan fardu ain, kewajiban setiap pribadi bagi seorang muslim, minal mahdi ilal lahdi, sejak dia dilahirkan, sejak dia masih kecil sampai nanti dia akan mati. Oleh karenanya kita bersyukur di tempat kita ini, di masjid kita ini telah disiapkan oleh para pengurus masjid, oleh pengurus-pengurus masjid, ya, majelis-majelis ilmu agama. Maka mari kita ramaikan ilmu ini, majelis ilmu ini, agar jangan sampai kita melakukan sebuah amal sementara kita tidak punya ilmu tentang amal yang kita lakukan tersebut. Kemudian syarat yang ketiga agar amal soleh yang kita kerjakan diterima dan mendapat rahmat dari Allah adalah amal itu harus ikhlas.
semata-mata niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia itu diperintahkan oleh Allah kecuali agar mereka mengabdi, agar mereka beribadah, beramal ibadah kepada Allah semata-mata mukhlishina lahuddin, niatnya ikhlas semata-mata mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dengan amal soleh yang kita kerjakan yang dilandasi dengan iman, dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan ikhlas karena Allah, maka amal soleh yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia, akan diterima di sisi Allah, dan pada akhirnya akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan pada akhirnya dengan rahmat itulah yang akan bisa mengantarkan kita semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Faqtabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irwaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum waskuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu